Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Paputungan, program studi manajemen pendidikan Islam. Saya dari kampus Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Baik, saya akan membawa materi tentang antologi ditulis oleh idscribe.com. Menurut bahasa Yunani, aksiologi dibagi menjadi dua, yaitu kata aksio artinya nilai dan logos artinya teori atau ilmu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan, aksiologi disamakan dengan valu dan valuation. Beberapa definisi antologi menurut para ahli. 1. Menurut Surya Sumatri, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. 2. Menurut Ibisono dan Surajio, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif, penelitian dan pengalian serta penerapan ilmu. 3. Menurut Skeler dan Langfelet memberikan definisi tentang aksiologi sebagai berikut. Skeler mengilustrasikan aksiologi dengan proseologi, yaitu suatu teori dasar tentang tindakan, tetapi lebih sering dikonstruksikan dengan ontologi, yaitu suatu teori mengenai tindakan baik secara moral. 4. Menurut Langfelet memberikan pendapat bahwa aksiologi terdiri atas dua hal utama, yaitu etika dan estetika. Etika merupakan bagian filsafat dan nilai penyelidikan yang membicarakan perilaku orang. Sedangkan estetika adalah bagian filsafat tentang nilai dan penilaian yang memandang karya manusia dari sudut indah dan jelek. 5. Menurut Katsoff mendefinisikan aksiologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang filsafat. Menurut Bramel dalam Amsal, aksiologi terbagi 3 bagian. 1. Moral konduk, yaitu tindakan moral, bidang melahirkan disiplin khusus yaitu etika. 2. Estetik expression, yaitu ekspresi keindahan, bidang melahirkan keindahan. 3. Socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang melahirkan filsafat sosial politik. Aksiologi berkaitan dengan nilai dibagi menjadi 3. 1. Etika yaitu masalah kebaikan. 2. Estetika atau masalah keindahan. 3. Nilai mempunyai pengertian yang luas. 1. Nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan, yaitu 1. Kualitas empiris sama dengan kualitas yang dapat diketahui melalui pengalaman. 2. Nilai tidak dapat didefinisikan tapi dapat dipahami. 2. Nilai sebagai objek suatu kepentingan individu, punya kepentingan terhadap sesuatu mempunyai nilai. 3. Nilai dipandang sebagai pragmatis, nilai terjadi sebagai akibat sesuatu hal. 4. Nilai sebagai esensi, nilai tidak selalu dapat ditangkap melalui indrawi seperti memahami warna. Pendekatan dalam aksiologi. Hakikat nilai dapat dijawab melalui 3, yaitu 1. Hakikat subjektif, yaitu nilai merupakan reaksi yang diberikan manusia berdasarkan pengalamannya. 2. Hakikat objektif, yaitu nilai merupakan esensi logis yang dapat diketahui melalui akal. 3. Hakikat objektif metafisika, yaitu nilai merupakan unsur objektif yang menyusun kenyataan. Hubungan filsafat, ilmu, dan farmasi. 1. Filsafat ilmu farmasi ditelusuri dari aspek aksiologi, yaitu manfaat dari ilmu-ilmu kefarmasian, mempertanyakan apa nilai kegunaan pengetahuan tersebut. Kegunaan atau landasan aksiologi farmasi adalah bertujuan untuk kesehatan manusia. Sebagai ilmu farmasi menilai obat sebagai materi yang berasal dari alam maupun sintesis dan menggunakan metode logika, hipotetika, dan verifikatif. Metode telah yang sama seperti digunakan pada bidang ilmu pengetahuan alam.
Oleh karena itu, farmasi merupakan ilmu yang dapat dikelompokkan dalam bidang sains. 2. Farmasi hadir sebagai ilmu pengetahuan terus mengalami kemajuan dari teoritis hingga praktis. Farmasi merupakan seni meracik obat guna untuk pengobatan dan pencegahan penyakit. Farmasi terus mengalami pergeseran makna seiring dengan perkembangan iptek. Untuk itu perlu kemudian rekonstruksi nilai sehingga ilmu farmasi senantiasa mendapatkan pencerahan sesuai tujuan akal dan terus mengikuti perkembangan. 3. Untuk memahami ilmu farmasi, maka farmasi perlu dikaji secara filsafat. Filsafat farmasi dikaji dari aspek aksiologi, di mana farmasi dikaji berdasarkan asas manfaat sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Kajian aksiologi farmasi adalah untuk kesehatan hidup manusia. Selanjutnya, kesehatan itu digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan seorang manusia. 4. Farmasi dari perspektif filsafat adalah sebagai ilmu tentang obat, informasi obat, dan cara mengelola obat untuk pengobatan. Farmasi sebagai seni meracik dan meramu obat guna meningkatkan kesehatan hidup manusia. Filsafat farmasi ada sebagai bentuk kajian ilmu pengetahuan. Farmasi lahir untuk menjawab berbagai tantangan kebutuhan hidup manusia. Sebagai ilmu adalah sesuatu yang tak terpisah dan kehidupan manusia. Untuk itu, ilmu farmasi harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia. Itulah hasil materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.